Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih diberikan oleh Allah, yaitu kenikmatan menuntut ilmu agama. Dan kembali kita akan mempelajari tafsir Al-Quran. Sebelumnya kita sudah pernah bahas tafsir sebelumnya, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 80 tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih bab pertama, yaitu tentang kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya di surah An-Nur ayat 54. An-Nur ayat 54. Baik anak-anak sekalian, ya, kita mulai dari ayatnya. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illa al-balagul mubin. Yang artinya, katakanlah, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Baik anak-anak, itu terjemahannya. Sekarang kita pindah ke tafsirnya. Tafsir ini adalah tafsir Al-Muyassar, ya, tafsir yang mudah dari Kementerian Agama Saudi Arabia. Kita mulai dari Qul athi'ullah wa athi'ur rasul. Katakanlah, taat, ya. Di sini ada kata perintah, ya. Athi'ullah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, yaitu dengan ketaatan, ini tafsirnya, ya, yaitu dengan ketaatan lahir batin yang berdasarkan keyakinan yang suci dan niat yang benar. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita untuk mentaati, ya, ketaatan kita kepada Allah dan juga ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya pada satu ketaatan saja, taat kepada Allah saja dan tidak taat kepada Rasul, ini yang salah. Atau sebaliknya, hanya taat kepada Rasul dan tidak taat kepada Allah, dan ini juga keliru. Tetapi yang benar adalah mentaati keduanya, yaitu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Ketaatan apa? Lahir dan batin kita. Ya, jadi kita betul-betul yakin bahwa kita hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak taat kepada, ya, nenek moyang, tidak taat kepada ajaran-ajaran yang tidak diajarkan dalam agama kita, ya, menyembah patung-patung, menyembah batu berhala dan seterusnya. Maka ini termasuk dalam kategori kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut, fa in tawallaw, dan jika kamu berpaling. Ini terjemahannya. Adapun tafsirnya, kalimat ini ditunjukkan bagi orang-orang yang diperintah untuk taat tersebut, dan asal kata ini adalah fa in tatawallaw. Ya, jadi ayat ini, dan jika kamu berpaling, artinya ketika kita berpaling dari kedua ketaatan ini, yaitu kepada taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya, maka akan ada konsekuensinya. Ya, akan ada konsekuensinya. Ya, di antaranya ada azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita diciptakan oleh Allah
ya hanya untuk beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Diciptakan manusia itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan mentaati Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah memberikan teladan yang baik buat umat Islam. Ya, bagaimana caranya kita menyembah Allah, bagaimana caranya kita salat, bagaimana caranya kita zakat, bagaimana caranya kita puasa, semuanya sudah dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah SAW. Tinggal kita teladani saja. Kita lanjut. Fa inna ma 'alaihi ma hummila. Maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Itu terjemahannya. Adapun tafsirnya, yaitu maka ketahuilah bahwa perintah yang dibebankan kepada Nabi adalah menyampaikan risalah dan beliau telah menjalankannya. Ya, artinya apa? Artinya Rasulullah sudah diperintahkan, ya, telah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kewajiban Rasulullah sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu telah disampaikan kepada umatnya dan beliau telah menjalankannya. Ya, jadi tidak ada lagi ajaran-ajaran lain yang diperintahkan kita untuk menjalankannya kecuali apa yang ada datang dari Rasulullah SAW. Ya, jadi jangan buat syariat sendiri, jangan buat ajaran tersendiri, jangan buat ibadah-ibadah tersendiri. Ya, jangan kita katakan bahwa ya risalah Rasulullah atau ajaran Rasulullah ini belum sempurna. Ya, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Akan tetapi, ya, kita harus meyakini bahwa agama ini telah sempurna. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Ya sudah, apa yang telah disampaikan Rasulullah kita jalankan. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasulullah secara detail, tinggal kita menjalankannya. Kita lanjut, wa alaikum ma humiltum, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Terjemahannya. Adapun tafsirnya, yaitu kewajiban kalian adalah mentaati sebagaimana kalian diperintahkan. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai umat Islam, ya, hanya cukup pada ini, yaitu mentaati. Ya, tidak perlu kita menanyakan, ya, kenapa diperintahkan sholat, kenapa diperintahkan berpuasa. Ya, tidak mesti kita menanyakan hal seperti itu. Tetapi yang perlu menjadi kewajiban kita yaitu mentaati Rasulullah SAW. Ya, menjalankan apa yang telah disunnahkan, ya, apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tanpa menanyakan, ya, kenapa dan kenapa. Ya, paham anak? Ya. Tidak usah menanyakan kenapa sholat subuh 2 rakaat. Saya mau tambah pahala saja jadi 4 rakaat. Tidak boleh seperti itu. Ya, karena Rasulullah sudah mencontohkan 2 rakaat. Jangan kita menambah-nambah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita hanya mencukupkan, ya, teladan kita kepada Rasulullah SAW, ya, dan juga tentunya dengan para sahabatnya. Kita lanjut, wa in tuti'uhu, dan jika kamu taat kepadanya dalam segala apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang bagi kalian. Ini ya. Dan jika kita taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ada konsekuensinya, maka akan ada hasilnya. Apa hasilnya? Di ayat tafsir berikutnya, tahtadu, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Kalian akan mendapatkan petunjuk kepada kebenaran dan kebaikan, dan kalian akan meraih pahala. Ya, dari sini kita bisa mengambil
manfaat atau pelajaran bahwasanya ketika kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan petunjuk. Bukankah Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah hadis ini datang dari Rasulullah SAW? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ya, wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, yaitu kitab Allah wa sunnat Rasuli. Ya, ketika kita berpegang pada Al-Quran, berpegang pada hadis, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, karena ya satu-satunya petunjuk yaitu hanya petunjuk Al-Quran dan petunjuk Al-Hadis. Ya, bukan petunjuk-petunjuk yang lainnya. Ya, bukan petunjuk nenek moyang kita yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tolak. Ya, kita lanjut. Wa ma'alar rasuli illa al-balagul mubin. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanah Allah dengan terang. Ya, itu terjemahnya. Adapun tafsirnya, sehingga Rasul tidak mampu memaksa hati kalian untuk beriman. Maka dari itu mulailah dengan amal dari diri kalian untuk menjawab seruannya. Jadi Rasulullah sudah terlepas bebannya. Bebannya apa? Telah menyampaikan apa? Amanah Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan risalahnya, untuk menyampaikan ajarannya, yang memberikan contoh teladan yang terbaik untuk umatnya. Ya, dan Rasulullah tidak memaksa kalian untuk beriman. Artinya, ya sesuai dengan kehendak kalian. Ya, sesuai dengan kehendak kalian. Yang mau ikut silahkan, tidak mau ikut ya silahkan. Ya, tapi semuanya ada konsekuensinya. Kalau tidak beriman, kalau tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka niscaya kita akan tersesat. Mau petunjuk apa lagi yang kita pakai selain kedua petunjuk ini, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Saya kira ini yang sempat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.